Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berhadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Bagian yang ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq atau Tuhan dan makhluk. Pertama, pasal pertama, adab-adab dengan Allah Ta'ala, halaman 173. Pasal pertama, adab-adab dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, sama ada engkau berada di kampung ataupun musafir, di waktu tidur atau jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptamu. Apabila engkau menyebutnya, dia akan ada bersama denganmu. Karena firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Ana jali suman zakaroni, aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Dan Allah Ta'ala berfirman pula dalam hadis qudsi, Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Artinya, aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatku. Jikalau engkau makrifat akan Tuhanmu dengan sebenar-benar makrifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat, dan engkau akan meninggalkan yang lainnya daripadanya. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosong siang dan malammu dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya, dan engkau berlezat-lezat dengan munajat kepadanya. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajibanmu supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu. Dengan adab-adab itu ialah jumlahnya ada 15. Jumlah 14 yaitu adab-adab atau kita hendak bersahabat, berteman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jasidin, ketahuilah bahwasannya sahabatmu yang tidak pernah bercerai, artinya terpisah daripadamu, baik kita di rumah, di perjalanan, musafir, waktu tidur atau waktu jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu,
yang tidak pernah berpisah denganmu ialah cuma Tuhanmu saja. Kalau istri mati kita terpisah, anak mati kita terpisah, tetangga terpisah, kekasih dunia terpisah. Ternyata yang tidak pernah terpisah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Maka di dalam sebuah hadis qudsi, ana jali suman dzakaroni, aku akan menjadi teman sekedudukan dengan orang yang mengingat aku. Jadi kalau kita berzikir, baca roti itu kan berzikir. Asalkan hati kita waktu berzikir itu ingat kepada Allah, hadir hati ini, maka waktu itu Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, ana jalisu man dzakarani, aku ya Sidi sekedudukan bersama siapa saja yang mengingat, tentunya mengingat di dalam hati. Kayak pacarannya belajar bahwa kita ini sebetulnya tidak pernah terpisah, dan kita ini tidak mampu terpisah. Ayo coba kita praktekkan. Uring malam tidur, lalu bangun tidur tuh ya, kada langsung kita duduk, kita buka dulu mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih segala puji bagimu ya Allah, telah mematikan kami semalaman, lalu kau hidupkan kembali, dan kepadamu lah kami akan kembali. Lalu ini orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, Allah yang mempunyai sifat kesempurnaan, kita ini makhluk yang dhaif, hendak duduk tuh, habis bangun tidur hendak duduk tuh, di hatinya tuh berucap, maukah ada Allah yang menolongi aku duduk, maukah ada Allah menolongi. Terus kita bismillahirrahmanirrahim duduk, mau alhamdulillah. Sebetulnya kayak itu. Jadi sebelumnya hati ini takutan, khawatir, maukah ada Allah menolongi aku duduk nih ya Allah, rasa khawatir. Begitu bismillahirrahmanirrahim duduk, mau rasa senang, alhamdulillah mau Allah mendudukkan aku. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah bisa jadi berapa terus berapa mau bergerak lagi. Akhirnya hati ini senang, Allah kau mendudukkan kami, Allah mau mendudukkan aku. Akhirnya ada berdiri, kau juga berdiri, mampu juga berdiri. Maukah ada Allah menolongi berdiri? Sekalian segala menolongi berdiri, mampu berdiri. Masuk ke WC, istinja, duduk di atas WC, di atas kursi. Setelah selesai, kira-kira awal juga berdiri, Allah mau juga menolongi berdiri. Sekalinya bismillah berdiri, mampu, mau Allah menolongi berdiri, imam senang sekali. Kayak itu seterusnya orang yang dekat dengan Allah. Kayak itu seterusnya orang yang belajar menyaksikan kodrat dan iradahnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah dalam diri manusia. Kayak itu. Habis keluar dari kamar mandi, masuk ke kamar kita, membuka lemari, melihat baju, baju apa aku pakai baju ini ya Allah, ditolongi juga oleh Allah, makanya sekalinya mandi, alhamdulillah Allah, bismillahirrahmanirrahim, pakai baju. Seterusnya apalagi di dalam sholat. Di dalam sholat kita tentang Allah, gak bisa kita tanpa pertolongan Allah. Berdiri sudah, hendak takbir ditolongi Allah, hendak rukuk ditolongi Allah, bangun dari rukuk ditolongi Allah. Semuanya dalam gerak-gerik kita itu atas pertolongan Allah.
Itu maka hari-hari dilatih hati kita. Terus dilatih kayak itu supaya apa? Supaya ketika kita sampai Tuhan berikit sudah lengket dengan hati kita, lengket dengan diri kita, bahwasanya kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, tanpa pertolongan Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau menurut cerita orang-orang alim yang di Hadrat maut, itu mendidik anak mulai halus kecil-kecil kayaknya itu sudah dilajari. Nah, kayak sifat 20 sudah dilatih. Kayak apa caranya? Mereka dijaga makanannya jangan sampai tercampur yang ada halal. 1, 2, pergaulannya jangan tapi lawas bergaul lawan orang. Karena 10 menit, 15 menit cari mana anak tadi, dengan siapa mainnya, nongkrongnya dengan siapa. Nah, itu. Karena sekolah itu istirahat itu diambil supaya ada terkontaminasi dengan akhlak-akhlak yang duniawi. Nah, itu benar-benar mempraktekannya. Nah, di sini harus kumpul yang mempraktekkan betul-betul. Anak sidang itu sekolah itu istirahat diambil di rumah aja. Karena waktu masuk diantar lagi. Saking takutan pergaulan, karena ada habis sekolah bisa nyumpah orang, ngomongnya. Nah, padahal jadinya di rumah ada disumpah apa-apa. Sekalinya kumpul sama murid-murid yang lain yang tidak terkontrol, yang bisu-bisu mengumpat. Makanya kayak guru semua itu ada cocok ini pergaulannya, Pak gurunya ada cocok bikin sekolahan sendiri, gurunya sendiri yang milih, karena menjaga kayak itu. Jadi gak ada sempat mengenal dunia, gak ada sempat cinta dunia. Nah, sudah dikajari tentang ketauhidan tadi. Akhirnya luar biasa anak sidin itu, walaupun ada sekolah keluar Hadrat Maut, tapi guru-gurunya sudah dipilih oleh guru sepupu mulai sidin masih hidup, dijamin biaya keluarga guru-gurunya dijamin sidin. Nah, ini guru tafsirnya, ini guru usul hadisnya, usul hadis ini semua dipilih sidin. Ini guru nahwu sharafnya, guru tafsir Al-Qur'annya, guru tajwidnya, guru ini dipilih sidin. Jadi kita menghendak betul-betul berteman, berkawan yang tidak pernah terpisah dengan kita adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau sampean sakit di rumah sakit, di rumah. Karena kalau masih habis maghrib, habis isya banyak kayak orang datang menjenguk, ada yang membawakan macam-macam, ada yang menguruti, ada yang menyuapi, ada yang mengipasi. Tapi kita lihat juga sudah tengah malam, orang bulikan sudah, bini uyuh sudah, anak gulingan sudah, kita aja lagi mau ada pekawan dengan Allah yang setia menemani kita waktu kita sehat. Kita dari satu aja, siapa? Allah. Dan siapa kita ada dibantu Allah, Allah melihatkan umat dan kita ada didapat rahmatnya Allah, mati yang kita. Nah, maka jangan pernah terpisah, jangan pernah berjauh dengan Allah yang pada dekatnya selalu dekat dengan hamba-hambanya yang mengingatnya. Kita merasa itu dari Masya Allah. Anda WC nya merangkap kepada Allah juga menolongi, tidak bergerak. Yang lain gulingan sudah. Kita ini rancak dulu sering mengajiakan orang meninggal itu di rumah.
yang minta makan Quran dulu, minta makan Quran bertiga itu. Mulai siang itu kan keluarganya ketika meninggal keluarganya itu kan sudah sibuk mengurus ini, keputusan besok jadi kubur. Jadi malamnya sudah kecapean, jam 11, jam 12 itu ada lagi yang hidup sudah gulingan berantakan. Mayatnya ini ada dalam hati akan mati semua. Orang yang hidupnya sudah capek semua sudah. Siapa? Waktu jazin bahkan di sini saja apa? Waktu hidup dan matimu ialah Tuhanmu. Bahkan di waktu hidup dan matimu ialah Tuhanmu dan pemulumu dan penolongmu dan penciptamu yang tidak pernah terpisah dengan usaha sekali. Namun kita masih hidup ini sudah membiasakan diri mengingat Allah bahwa kita ini sadar ada awak hidup tanpa Allah. Kita ini makhluk ini apa? Makhluk ini satu, makhluk ini lemah. Dua, makhluk ini kada bisa apa-apa. Tiga, makhluk ini kada bisa apa-apa. Ini sifat makhluk. Satu, lemah. Dua, kada bisa apa-apa. Tiga, kada diisi apa-apa. Empat, pekerjaan makhluk kada bisa memberi bekas. Karena pada hakikatnya makhluk ini adanya tidak ada. Sesuatu yang asalnya tidak ada, terus kembali tidak ada, itu pada hakikatnya tidak ada. Maka kalau sampean menganggap bini pian ada, maka bini itu akan masuk di hati. Amun bini masuk di hati, maka termasuk ada dalam hati kita syirik, namanya syirik khafi. Nah, itu yang akan menghalangi diri kita dengan Allah. Itu yang akan menjadi bibit embrio kemusyrikan, dosa-dosa besar dalam hati. Karena di dalam hati ada selain Allah. Anak ada melihat ada anak, akhirnya saya lawan anak, masuk di hati, maka syirik. Maka adanya anak dalam hati akan mengganggu kita, dekatan kita dengan Allah. Maka orang kaya apa memandangnya, supaya walaupun memandang anak, memandang bini, memandang kawan, tapi kada syirik kayak apa? Nah, kita belajar bahwasanya makhluk itu adanya diadakan oleh Allah, bahwasanya makhluk itu lemah, kada bisa berkehendak, kada bisa berkuasa, kada bisa ilmu. Nah, lalu kita pandang, maka yang bergerak itu adalah kehendak Allah. Dua, adalah karena kodratnya kuasanya Allah. Tiga, karena ada dalam ilmunya Allah. Mau kita lihat makhluk itu, kita lihat tiga ini, kita kadang memandang makhluknya, tapi memandang yang ada diri makhluk itu adalah kisahnya Allah. Yang ada pada diri makhluk itu adalah kisahnya Allah. Kenapa? Makhluk itu sudah diciptakan Allah, sudah satu lemah, dua kada diisi apa-apa, tiga kada bisa apa-apa, empat gawian makhluk itu tidak bisa memberi bekas apa-apa. Maka ketika kita pandang makhluk, kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa berkandir? Kenapa bisa melihat? Karena satu, Allah, kehendak Allah itu kehendak Allah. When Allah kada berkehendak, kada bisa berkandir, tidak bisa berbicara. Bila Allah kada berkehendak, tidak bisa berjalan. Maka ketika berjalan, lihat di dalam makhluk itu satu, kudratnya Allah. Kehendak Allah. Allah menghendaki dia berbicara, maka dengan kuasa Allah, kudrat caranya, akhirnya dia berbicara. Dengan ilmunya Allah, banyak berkehendak, tapi kada kuasa, kada bisa. Berkehendak, berkuasa, tapi kada ada ilmunya, kada mampu juga. Maka di dalam diri makhluk kita lihat ada tiga sifat Allah, yaitu iradah, qadrah, dan ilmu. Bila terkumpul tiga ini dalam diri makhluk, itu pertanda ada yang hidup dalam diri makhluk. Bertanda Allah yang qadrat, iradat, dan ilmu itu berarti Allah itu hidup. Bilanya hidup, berarti Allah itu wujud. Jadi semuanya terkumpul pada rahasia wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun kayak itu yang memandang anak, memandang bini, memandang kawan, semua dipandang, tapi yang masuk di dalam hati cuma Allah. Kenapa? Karena yang dipandang iradat, qadrat, ilmu, hayat, dan wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang menghalangi kita tidak dengan Allah.
Tapi bila ada terpandang makhluk, pandang rumah bagus, sayanglah rumah, masuk ke hati. Maka hati kita ini kayak rumah. Amun barang-barang yang harusnya di luar dimasukkan ke dalam hati, sumpah. Ayo biar. Nah, yang harusnya di luar, lemari kursi harusnya di luar, masukkan ke kamar. Ayo. Apa yang di luar sepeda, yang ada harusnya di luar, masukkan ke kamar. Mobil seharusnya di luar di garasi, dimasukkan ke kamar. Sepeda motor, kenapa masuk kamar? Akhirnya sumpah, akhirnya kadang mau tenang karena di kamar itu ada dunia. Kayak kamar hati ini, ampunnya dunia biar masukkan, ada bini, ada anak, ada mobil, ada toko, ada masuk ke hati semuaan. Jauh biar anda dekat dengan Allah. Maka Allah kadang mau menghampiri hati-hati orang yang kayak itu. Yang mau itu apabila orang mengosongkan hatinya daripada selain Allah. Yang masuk hanya Allah, lainnya makhluk jangan dimasukkan. Nah, kita kada bisa kayak itu kecuali kita ada mengerti, paham, mengenal Allah di dalam diri manusia. Bila paham, siapa aja dicanangi ada, karena yang dipandang kisahnya Allah ada. Jadi makhluk ini mediasinya aja, mazharnya aja, kisahnya yang berlaku kisah Allah. Nama pandir Allah, nama melihat Allah, padahal itu sebetulnya. Maka kita belajar itu yang penting sangat supaya ada kesirikan lagi. Mungkin kita masih menduakan, itu namanya sirik hobi. Nah, sirik hobi itu permulaan penyakit-penyakit hati yang masuk ke dalam hati. Karena menaruh hal-hal selain Allah masuk ke dalam hati. Nah, kayak itu jadi tadi musahadah menyaksikan. Aku kalau begini ada memawai Allah menolongi hendak berdiri, dia berdiri, alhamdulillah mau bawa jalan nyaman, mau jadi dipandangi sifat jamalnya Allah ya. Biar tidur, bangun tidur masih sehat, kawan duduk, kawan berdiri, dia terus pantauan mata batin kita kepandang akalnya Allah, terpandang sifat kebaikan Allah pada kita. Jadi yang nampak kebaikan Allah aja, itu namanya sifat jamalnya Allah. Biar kawan naik kendaraan selamat sampai rumah, semua biar pandang di sana adalah kebaikan Allah kepada kita. Mun Allah dasar kada hendak, ya mohon maaf, dia hendak nyebrang jembatan Hayan sana. Seandainya kada ada jembatan, dia harus pakai jukung. Mohon maaf. Apakah jukung yang menyampaikan sampean ke seberang sana? Ayo. Apakah perahu kah? Zaman nyebrang di Manuk Bali, ya Allah, dari Banyuwangi di Manuk ke Bali 1 jam lah, paling lawas 45 menit sampai. Kalau kita sepandang zohir, yang menyeberangkan dari kapal, kita nih hendak nyebrang Sungai Kahayan, yang menyeberangkan plotok. Tapi bila sampean terpandang keyakinan, mungkin kada ada plotok nih, kada bisa sampai ke sini, itu sirik sudah. Maka pada hakikatnya yang menyeberangkan kita ke seberang sana adalah Allah. Bisa jadi dia pakai plotuknya misalnya. Sekalinya saya sampai ke tengah, pecah plotuknya, tinggal lama. Maka Allah ini di dalam mengabulkan takdirnya biasanya pakai wasilah. Biar minum. Nah, minum semua. Alhamdulillah. Minum. Rata-rata orang awam yakinnya seperti ini. Haus nak minum, hilang haus. Haus nak minum, hilang haus. Apakah dia masih meyakini kalau air ini yang menghilangkan haus? Sirik ya. Kalau meyakini air yang menghilangkan haus sirik. Karena Allah mampu menghilangkan haus tanpa air. Itu ditanamkan bujur-bujur. Menghilangkan haus tanpa air bisa Allah. Tapi biasanya Allah untuk menghilangkan itu pakai wasilah. Kalau haus, air minum jangan kena minum. Allah menyuruh jangan kena minum. Biar minum paramek sakit kepala. Sakit kepala minum paramek. Kalau keyakinan pian yang menyembuhkan sakit kepala itu paramek, sirik sudah. Tapi jangan kada minum.
Minumlah, karena apa? Karena disuruh bersyariat. Kita berusaha berikhtiar. Masalah sembuh adanya adalah Allah. Tapi keyakinan tetap yang menyembuhkan bukan para mek, tapi Allah. Nah itu karena memandang apa? Memandang makhluk itu sifatnya, kita ulangi, makhluk itu doib, lemah, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak bisa memberikan bekas dari pekerjaan makhluk itu sendiri. Maka ternyata kita pandang yang awak-awak itu, yang bisa-bisa itu ternyata hanya Allah. Itu aja. Maka tatkala pian kayak mulai bangun tidur tadi, duduk, kawajokan duduk, berdiri, kawajokan berdiri, bersandar. Jadi isinya apa? Khawatir, gembira, khawatir, gembira, khawatir, gembira. Isinya kayak itu. Hendak duduk, kawajokan duduk ya Allah, baik untuk umat sakit kepala. Bismillah, alhamdulillah ya Allah. Jadi kutub-kutuban bingung, jarang belajar. Kutub-kutuban bingung. Jadi sedih, senang, sedih, senang. Sedihnya dibantu kalau Allah kadang mau berdiri, sekali dibantu berdiri, senang lagi, kayak itu terus tanpa pian mengucap alhamdulillah pun zikir yang kayak itu lebih besar pahalanya dibanding pian alhamdulillah, 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 tapi hatinya lupa dengan Allah. Sampai malaikatnya dikisahkan dalam riwayat ini, malaikat itu ada tertulisan yang menghitung hati, semua diingat Allah, ditolongi Allah, terus dipandang kebaikan Allah. Malaikat kadang kawan catat lagi. Yang malaikat catat tuh yang apa? Yang didengar kita, yang dilihat kita itu catat malaikat. Tapi bila hati ini merasa pandangannya memandang di sana yang berlaku adalah Allah, maka malaikat kadang menjawab, kadang mencatat. Nah itu yang zikir, betul-betul zikir. Nah itu cara kita belajar ada terpisah. Demi Allah, kita ini ada. Itu belum pandang dia nih. Potongannya beda-beda, namanya beda-beda. Yang berlaku satu lah. Yang menghidupkan pian siapa? Yang membuat sampean kuat siapa? Yang menjalankan pian ke sini siapa? Yang bikin sampean terus terbuka hati ini siapa? Allah aja, satu saja bertindak. Yang orangnya banyak nih, satu jadi isinya yang bertindak. Nah maka jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah, karena itu akan menjauh daripada kita. Kita akan menjadi durhaka lawan Allah yang menghidupkan kita, memberi kita umur, kita pakai fasilitas itu dengan bermaksiat kepada Allah. Maka itu suatu puncak daripada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang kayak gitu terus dipakai musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan yang tiga tadi. Irodahnya kehendak Allah, kuasanya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah. Itu disaksikan terus dalam diri kita, diri orang lain. Ketika kita melihat orang hebat, Allah aja yang nampak. Orang alim dia itu, nampak benar itu irodatnya Allah. Menolak ada kehendak, ada alim. Menolak ada kuasa, ada pintar orang. Menolak ada punya ilmunya, ada mau hidup di situ. Jadi ada model kaguman teruslah orang. Jadi kenapa? Biasanya kenapa? Kenal sudah kenal. Allah kenal. Mengada karena itu gawean Allah ada. Nah itu cara kita memasukkan keimanan yang kuat bahwasanya kita ini kada bisa terpisah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jasidin hendak beradab lawan Allah. Di sini adab-adabnya. Ini ada 14. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur, awak istiqomah. Ayo tunggal di kita biar merasa nyamannya, lezatnya biar dan sudah mulai puncak-puncaknya gitu. Lezatnya di dalam menyaksikan wahdaniyah Allah dalam diri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jama'na hadha jam'an Allahumma jama'na jam'an mawbura wa jama'na jam'an mubaraka wa tabarrukan wa tabarrukan asma ya rahman rahim alimna wa rahmatana ya min al-khalisatil wajhil rahmatihi ya rahman sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawallallahu minkum.